Benar ya Tuhan, Engkau adalah kehidupan kami, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika kami mengarahkan mata hati kami kepadamu, maka sesungguhnya segala kemilau dunia ini akan menjadi sirna, akan menjadi layu, akan menjadi pudar. Karena cahaya kemuliaan-Mu itu sungguh melampaui segala kemuliaan, segala keagungan, segala kebesaran yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur kami umat-Mu yang penuh dengan dosa dan cacat celah ini sudah boleh Kau tebus dengan darah yang mahal. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Dan kami bersyukur Engkau menjadi kepala tubuh, yaitu gereja-Mu. Dan kami menjadi anggota tubuh-Mu, sekaligus kami adalah anggota satu terhadap yang lain. Terima kasih ya Tuhan, untuk komunitas dimanapun yang Kau berikan kepada kami, dan secara khusus kami bersyukur untuk komunitas perkantas yang boleh kami nikmati sejak kami siswa mungkin, sejak kami mahasiswa, dan sampai sekarang ketika kami menjadi alumni. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus ini, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami rindu belajar akan firman-Mu. Biarlah kami kembali boleh diingatkan akan kemuliaan Tuhan yang Engkau nyatakan melalui tubuh-Mu yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kelemahan, yaitu kami semua. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang melekat bukan hanya kepada Engkau sang kepala tubuh, tetapi juga melekat satu dengan yang lain. Supaya sungguh seperti tema pada malam hari ini, hidup kami pun persembahkan untuk membangun tubuh Kristus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom abang kakak dan teman-teman alumni semua. Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada panitia yang telah memberikan kehormatan untuk saya boleh menyampaikan firman pada sesi malam hari ini. Tema yang diberikan adalah hidupku dipersembahkan untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan ya, dari Roma, ya, Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 laki-laki yang membaca, ayat 2 perempuan yang membaca. 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, yang laki-laki ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar.
abang kakak dan teman-teman sekalian, ya. Ketika kita mahasiswa, ya, apalagi kalau kita adalah seorang pendatang di suatu kota, ya. Saya menduga kemungkinan besar persekutuan itu adalah satu kebutuhan. Bahkan mungkin itu menjadi kebutuhan utama kita. Ya. Tetapi masalahnya adalah setelah kita kemudian bekerja dan sukses, ya, dengan jabatan yang bertambah naik, mungkin harta bertambah begitu ya. Maka apa? Kebutuhan akan komunitas atau akan tubuh Kristus mungkin menjadi menurun. Ya. Jadi iman kita itu akhirnya itu pelan-pelan tanpa kita sadari bisa tergerus menjadi sekedar rutinitas yang kita biasa sebut di perkantas itu sebagai HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita lupa bahwa kita itu diselamatkan bukan hanya supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi supaya kita juga punya hubungan pribadi antara satu dengan yang lain. Ya. Tanpa kita sadari iman kita mulai menjadi iman yang sekali lagi tanpa kita sadari ya, itu menjadi makin individualis. Kita mulai merasa bahwa ya saya bisa berjalan sendiri kok. Ya, saya nggak terlalu butuh tubuh Kristus. Mungkin kita sebaliknya berpikir, ya tubuh Kristus itulah yang butuh saya, tetapi saya mungkin nggak terlalu butuh tubuh Kristus. Dan kalau saya nggak nyaman di sini, ya saya tinggal pindah ke sana. Kalau saya di sana nggak nyaman, ya saya bisa pindah ke tempat-tempat yang lain lagi, begitu. Ya. Nah, abang kakak dan teman-teman, mari kita sekarang fokus kepada firman Tuhan ini. Ya. Poin pertama yang saya mau sampaikan adalah berdasarkan Roma 12 ayat 1 bahwa orang yang telah menerima kemurahan Allah itu akan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ya. Seperti firman Tuhan katakan ya, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadi abang kakak dan rekan-rekan sekalian, kita semua itu sudah menerima kemurahan Allah yang luar biasa. Kalau kita membaca dari Roma 1 ayat 12 ya, kita akan langsung melihat bagaimana manusia itu berdosa. Dan berdosa itu artinya di bawah murka Allah. Celaka. Ya. Dan oleh karena Kristus maka kita bisa diampuni dan diselamatkan. Dan kemudian kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Itu adalah kemurahan Allah yang sangat-sangat besar. Sebab tanpa kemurahan Allah yang sangat besar itu, yang kalau Francis Chan mengatakannya itu crazy love. Ya. Kemurahan Allah atau kasih Allah itu adalah kasih yang ugal-ugalan. Kasih yang gila. Ya. Bagaimana mungkin Allah yang begitu kudus mencintai kita yang sangat tidak kudus? Bagaimana mungkin Allah yang begitu maha kuasa mencintai kita yang gak ada kuasa apa-apa? Coba ya abang kakak dan teman-teman ya. Orang kaya itu biasanya menikah sama siapa? Kalau cari pasangan? Orang kaya. Kenapa? Karena dia merasa loh saya ini orang kaya. Secara status dia merasa dia lebih tinggi. Secara kuasa kemungkinan dia jauh lebih berkuasa. Dan secara uang juga dia punya lebih banyak uang. Orang kaya tidak mungkin tertarik dengan orang yang sederhana. Memang sih ada kasus-kasus seperti itu, kita tahu itu. Dan itu nyata memang. Ya. Tetapi secara umum, kalau kita bicara secara umum, orang kaya itu temannya orang kaya. Gak ada orang kaya temenan sama orang miskin. Kecuali mungkin sopirnya. Ya karena sopirnya kan harus nganterin dia. Kalau dia gak berteman sama sopirnya, siapa yang nganterin? Ya kan? Mungkin temannya sama pembantunya. Kalau dia gak temenan sama pembantunya kan, siapa yang akan membersihkan rumahnya? Gitu. Tapi kan itu kan karena transaksional. Mengerti maksud saya ya? Jadi kalau Allah itu mau mengasihi kita, ya, saya yakin itu sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Niko. Kita itu tidak ada pantas-pantasnya. Ya. Dan respon yang wajar sebagai orang yang gak ada apa-apanya ini adalah apa? Menjadi budak
mempersembahkan itu harusnya itu diartikan menjadi budak. Saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan yang sudah ugal-ugalan, gila-gilaan mengasihi saya. Ya. Yang menarik adalah Paulus mengatakan bahwa persembahkan tubuhmu, dia jelas-jelas pakai kata tubuh. Sebagai persembahan bukan yang mati tetapi yang hidup. Ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, dalam perjanjian lama, korban itu biasanya dimatikan. Ya. Lalu apa? Sifatnya itu biasanya insidental hanya pada perayaan-perayaan tertentu. Ya. Tapi juga di luar perayaan itu kalau orang berdosa dia bisa kasih korban pengakuan dosa. Kalau dia punya nazar dia bisa kasih korban nazar. Begitu. Ya. Dan juga apa? Itu artinya kalau korban itu dikasih mati itu kan persembahan sebagian. Kan cuma sebagian, betul enggak? Kan hewannya atau hartanya itu masih banyak yang lain kan? Tapi kalau Paulus mengatakan korban itu adalah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Maksudnya apa? Ya. Sekali lagi ini korbannya tetap hidup. Ya. Dan sifatnya artinya kalau hidup itu artinya terus menerus setiap saat. Gak peduli di saat kita sukses atau di saat kita terpuruk. Harusnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Karena kita masih hidup. Selama kita dikasih hidup, artinya hidup itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan kalau di dalam perjanjian lama itu sifatnya itu sebagian, maka kalau persembahan hidup itu artinya totalitas, keseluruhan. Ya. Pekerjaan kita, waktu kita, uang kita, karier kita, seksualitas kita, semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. John Stott menulis begini ya, masalah dengan persembahan yang hidup adalah dia cenderung turun dari mezbah. Itu masalahnya. Kalau persembahan itu sudah mati, ya, kan persembahan itu kalau korban binatang sudah mati, lalu dipersembahkan, dibakar, korbannya itu bisa turun dari mezbah enggak? Enggak bisa kan? Kan sudah mati. Tapi kalau ini yang diminta adalah persembahan yang hidup. Artinya Tuhan tuh mau minta apa? Kerelaan kita sendiri untuk naik. Ya. Jadi kalau misalnya ya ini saya nggak bisa kasih contoh ya. Kalau misalnya katakanlah saja. Ini saya minta maaf sama dia. Kalau misalnya ini itu adalah mezbah, saya harus kan saya tubuh yang hidup. Saya harus rela untuk naik ke sini. Naiknya bukan gini tentunya ya kan, kalau gini kurang ajar sama Tuhan, ya kan? Ya naiknya ya beginilah, gitu. Seperti kalau korban itu kan ditidurkan biasanya, gitu kan? Tapi kan saya tidak mati, saya masih hidup, gitu. Ya, saya harus rela dengan kerelaan sendiri, dengan kemauan sendiri, naik ke atas mezbah. Tapi berapa banyak kita kerjaan kita itu apa? Kalau ikut KKR, ikut acara. Saya naik ke mezbah, saya persembahkan. Selesai acara mungkin seminggu, 2 minggu, 1 atau 2 bulan kemudian. Atau 1 atau 2 tahun kemudian. Kita pelan-pelan turun dari mezbah itu. Kita gak benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Poin yang berikutnya adalah Paulus mengatakan di dalam ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Abang kakak dan teman-teman sekalian. Ya. Henry Nouwen di dalam bukunya Discernment. Ya. Saya belum lama ini saya membaca buku Discernment yang ditulis oleh Henry Nouwen. Buku yang sangat bagus ya. Henry Nouwen itu mengatakan apa? Kita itu hidup di dalam begitu banyak suara. Ada banyak suara. Minimal kita tahu. Ada suara dunia dan ada suara Kristus. Bahkan Henry Nouwen juga mengatakan gini, kadang ya kita bisa melayani, kelihatannya kita melayani, tapi sebetulnya kita sedang mendengarkan bukan suara Kristus, tapi suara
Suara si jahat. Kenapa? Karena motivasi kita melayani adalah untuk mencari nama bagi diri kita sendiri. Sehingga kalau kita melayani atau kita bergabung dalam satu tubuh Kristus atau satu komunitas kita nggak dapat nama, kita tinggalkan. Kita cari di mana kita bisa dapat nama di komunitas itu. Itu namanya kita sedang tidak mendengarkan suara Kristus, walaupun sepertinya kita sedang mendengarkan suara Kristus. Baca sendiri bukunya Discernment yang ditulis oleh Henry Nouwen. Ya. Jadi suara dunia itu mengatakan apa? Ya. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Kejarlah kenyamanan, lindungi kepentinganmu. Ya. Tapi suara Kristus itu mengatakan apa? Serahkan dirimu sebagai persembahan yang hidup. Pikulah salibmu. Ya. Mempersembahkan hidup dengan pikul salib itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa banyak orang tidak mau? Kenapa banyak orang seperti Johnson katakan turun dari mezbah? Karena apa? Ternyata mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup itu harus mikul salib ternyata. Ya. Layani sesamamu, kerjakan misi Allah. Ya. Jadi abang kakak dan teman-teman, refleksi cepatnya adalah, apakah selama ini karier, uang, ambisi saya itu sepenuhnya milik Tuhan? Atau sekedar itu menjadi instrumen untuk mengejar ambisi-ambisi kita. Mengejar kenyamanan kita. Ya. Padahal kita sekali lagi dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya. Yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah berdasarkan Roma 12 ayat 3, ya. Di situ kan dikatakan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, ya. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri, ya. Jadi poin yang ketiga, poin yang ketiga ini adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu artinya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi benar-benar membangun tubuh Kristus. Ya. Mungkin ini nggak terlalu jelas di dalam pembacaan kita, ya. Tapi ketika Paulus mengatakan jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, adalah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Ini konteksnya itu adalah di dalam tubuh Kristus sebetulnya, di dalam komunitas, ya. Jadi setelah mezbah, setelah kita diminta untuk mempersembahkan tubuh di atas mezbah sebagai persembahan yang hidup, datanglah komunitas. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena penyerahan diri, ketika kita menyerahkan diri di atas mezbah, orang yang betul-betul mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Allah, itu pasti akan menghasilkan buahnya itu adalah orang-orang yang mau rela membangun tubuh Kristus itu. Ya, punya kerinduan yang tulus untuk membangun tubuh Kristus. Sekali lagi, tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri, tetapi fokusnya itu adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Nah, kata, sekali lagi saya mau mengulang ya, kata yang dipakai tadi di ayat 3. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itu bahasa aslinya itu adalah hiperproneo, yang artinya itu membesar-besarkan diri. Ya. Abang kakak dan teman-teman, ketika kita sudah jadi alumni, mungkin jadi dosen, jadi PNS, jadi manajer, jadi pengusaha, jadi direktur, dan seterusnya. Kadang-kadang kita nggak sadar kita ini sudah mulai membesarkan diri. Itu tadi, kita merasa makin independen, kita makin percaya diri, dan kita makin merasa mungkin nggak terlalu butuh berdoa, dan kita nggak terlalu merasa butuh komunitas. Sekali lagi, orang-orang alumni yang makin kaya, mungkin pikirannya jadi terbalik. Kan komunitas yang butuh saya, apalagi sekarang Perkantas mau bangun RPP. Perkantaslah yang butuh saya nggak butuh Perkantas. Saya nggak butuh komunitas. Saya punya uang, saya punya jabatan. Saya punya kekuasaan, saya punya segala yang diidamkan oleh manusia. Perkantas yang butuh saya, komunitas yang butuh saya. Saya gak butuh Perkantas. Ya.
Makanya nggak heran kalau misalnya Perkantas kirim proposal, mungkin ada alumni-alumni yang marah-marah. Ngapain ini bikin kirim proposal? Ini saya sedang tidak mau mendukung pembangunan RPP, bukan itu maksud saya. Walaupun tadi saya disalami oleh salah satu panitia gitu ya, panitia RPP gitu ya. Jabatan dan penghasilan yang naik, padahal kan itu kan berkat Tuhan. Ya. Itu seringkali itu memicu kesombongan dan ilusi independensi. Bahwa kita tidak lagi terlalu membutuhkan tubuh Kristus. Kalau ditanya, kamu butuh Kristus? Iya, saya butuh Kristus. Tapi saya nggak terlalu butuh tubuh Kristus. Padahal menurut kitab suci, Kristus dan tubuhnya itu kan nggak bisa dipisahkan. Kenapa saya katakan nggak bisa dipisahkan? Coba ya. Ketika Rasul Paulus, ketika dia masih Saulus. Saulus itu ketika dia mengejar-ngejar dan menganiaya orang-orang percaya. Di dalam Kisah Rasul pasal 9. Tuhan kan menampakkan diri. Lalu Saulus jatuh dari kudanya dan dia menjadi buta selama 3 hari. Apa yang Tuhan katakan kepada Saulus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Perhatikan ya, Tuhan pakai kata aku. Yang dianiaya Saulus siapa sebetulnya? Realitanya itu siapa yang dianiaya? Apakah Yesus? Tidak, Yesus pada waktu itu sudah naik ke sorga. Saulus nggak pernah ketemu Yesus secara fisik. Betul enggak? Kan Yesus sudah naik ke surga di Kisah Rasul pasal 1 kan? Ya kan? Saulus kan baru muncul menjadi saksi kematian Stefanus kan? Lalu di Kisah Rasul pasal 9. Tapi Yesus itu nggak bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya orang-orang percaya itu? Namanya ini misalnya. Tapi Yesus mengatakan apa? Mengapa engkau menganiaya aku? Artinya apa? Kepala dan tubuh itu selalu menyatu. Seperti kepala dan tubuh kita. Ada di sini yang kepala dan tubuhnya itu terpisah? Sangat mengerikan sekali. Ya. Jadi kita itu sama-sama penerima belas kasihan yang sangat bergantung kepada Allah. Bukan cuma bergantung kepada Allah sekali lagi. Tapi juga sangat bergantung membutuhkan community. Komunitas, tubuh Kristus. Ya. Dan yang berikutnya, ya, nah ini ya. Di ayat 5 itu dikatakan begini. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Poin yang keempat yang saya mau tegaskan adalah setiap orang percaya itu menjadi anggota tubuh Kristus dan anggota seorang terhadap yang lain. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Paulus tidak hanya berkata kamu adalah anggota tubuh Kristus. Paulus nggak berhenti sampai di situ lalu titik. Enggak. Tapi Paulus berkata lebih jauh lagi adalah apa? Kamu adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Dan ungkapan ini itu menunjukkan bahwa apa? Orang-orang percaya itu bukan hanya anggota dari tubuh Kristus saja sebagai the head of the body, kepala dari tubuh itu, tetapi juga saling terhubung, saling memiliki, saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ya. Kalau kita membaca, contohnya 1 Korintus 12 ayat 26. Di situ Rasul Paulus itu dengan tegas menuliskan apa? Ya, karena itu jikalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Dia menjelaskan metafora tubuh Kristus begitu ya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersuka cita. 1 Korintus 12 ayat 26 yang saya baru bacakan ini menunjukkan betapa tangan itu nggak cuma terikat kepada kepala. Tangan itu juga terikat kepada tangan yang lain. Tangan terikat kepada kakinya, tangan terikat juga kepada perutnya. Kalau perut makan, semua dapat berkat. Tangan, kuku bisa tumbuh, rambut bisa tumbuh. Betul enggak? Kalau kita gizinya bagus, kulitnya juga bisa bersinar dengan bagus. Kulitnya dapat berkat. Tubuh ini enggak cuma butuh kepala. Kita enggak cuma butuh tubuh, enggak cuma butuh Kristus.
Kita memang butuh Kristus jelas. Tetapi sekali lagi kitab suci mengatakan kamu adalah anggota satu terhadap yang lain. Saling memiliki, saling terikat, saling terhubung. Kalau satu menderita, semua menderita. Betul enggak? Kalau gigi kita sakit, tangan kita akan ambil mungkin kartu ATM kita atau HP kita, ada rekening bank kita, kaki kita cari online, pergi ke dokter gigi, ya, mata kita cari tempatnya mana, alamat dokter gigi, telinga kita dengerin kata-kata dokter gigi, kamu duduk, kamu baring, kamu buka mulut, baru kemudian giginya diperiksa dan dirawat dan seterusnya akhirnya sampai gigi itu sembuh. Untuk gigi kita bisa sembuh, semua anggota terlibat. Ketika gigi kita sakit, yang sakit bukan cuma giginya. Semua anggota turut menderita seperti 1 Korintus 12 ayat 26. Masalahnya apa? Masalahnya karena pengaruh sekularisme dan individualisme yang sangat kuat. Ide komunitas ini semakin melemah. Bahkan di gereja-gereja, termasuk mungkin juga di perkantas. Sadar atau enggak sadar? Sekali lagi, ide komunitas yang harusnya kita miliki kalau misalnya mau tahu, contohnya itu kayak apa? Bang Triawan atau Kak Triawan atau Mas Triawan gitu ya. Contohnya yang paling bagus itu dalam Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4. Di mana apa? Di situ dikatakan jemaat mula-mula yang telah menerima firman yang disampaikan oleh Petrus pada waktu Pentakosta. Dikatakan mereka hidup sehati dan firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun orang yang mengatakan ini milikku sendiri. Mereka betul-betul saling berbagi. Sampai-sampai firman Tuhan katakan apa? Yang sangat menarik itu apa? Tidak ada satupun orang yang miskin di situ. Tidak ada satupun orang yang kekurangan di situ. Sekarang ini banyak orang Kristen kekurangan. Dan kita pikir kalau saya sudah ngasih persembahan ke gereja, gerejalah yang bertugas untuk ngurusi orang-orang miskin di gereja itu. Itu jelas pemikiran yang gak alkitabiah. Ya. Bukankah kalau ada orang Kristen yang miskin itu menjadi kesaksian yang tidak baik bagi Injil? Bukankah kalau ada orang miskin, ada orang Kristen susah, dan orang Kristen yang lain tuh nggak mau betul-betul menolong sampai berkorban betul-betul, bukankah itu menjadi kesaksian yang sangat buruk bagi nama Tuhan? Ya kan? Kan orang kan bisa bilang, lah wong orang yang seagama dengan dia aja nggak nolongin, kita yang nggak seagama ngapain nolongin dia? Kan begitu jadinya. Ya. Kadang-kadang saya lihat ya, komunitas kemiskinan di Indonesia Timur misalnya, entah di Papua, di NTT, di mana-mana. Siapa yang harusnya itu bertobat? Kita semua harus bertobat. Karena itu harusnya tanggung jawab kita. Kenapa? Semua orang percaya itu terikat di dalam satu tubuh Kristus. Betul enggak? Semua orang percaya di Indonesia dan di seluruh dunia itu kan terikat dengan satu tubuh Kristus kan? Enggak bisa masalah pemberdayaan anak-anak, pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada World Vision misalnya. Apalagi diserahkan kepada MBG. Jelas gak bisa. Ya. Makanya kenapa ketika Rasul Paulus mengatakan apa? Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tahu gak ayatnya di mana? Itu ada di Filipi. Sehingga terjadi yang namanya keseimbangan. Sekarang gap antara kaya itu dan miskin semakin besar. Ekonomi semakin susah, harga-harga naik, yang miskin semakin miskin. Tapi yang luar biasa, yang kaya tambah kaya. Jadi, mari kita lanjutkan ya. Hidup rohani itu tidak hanya bersifat vertikal individual, tetapi juga komunal. Ya. Kita membutuhkan tubuh Kristus untuk bertumbuh. Ya. Hidup rohani tidak bersifat vertikalis saja yang bisa mengakibatkan individualis. Ya. Sekali lagi, kadang kita ya, kalau ditanya, kenapa kamu pindah gereja? Oh,
di gereja saya yang sebelumnya khotbahnya nggak bagus. Nah gereja ini bagus. Oh berarti kamu cari khotbah ya, cari firman. Bagaimana masalahnya dengan komunitas yang kamu tinggalkan itu? Nah kalau semua orang kumpulnya di gereja yang katakanlah khotbahnya bagus. Lalu yang khotbahnya nggak bagus itu kan ada, katakanlah yang kurang, katakanlah begitu. Kan itu tetap ada tubuh Kristusnya kan? Betul kan? Lalu kalau mereka punya masalah, padahal harusnya kita bisa berkontribusi untuk memperkuat tubuh itu, kita malah ikut-ikutan pergi. Kenapa? Karena kita sudah sangat individualis. Bagi saya orang yang suka pindah-pindah gereja itu sudah sangat terpengaruh dengan individualisme dan sekularisme itu. Saya tidak mengatakan orang tidak boleh pindah gereja. Tapi kalau kerjaan kita itu adalah pindah-pindah, kita perlu pikirkan itu. Ya. Jangan-jangan kamu cuma mau tumbuhnya itu vertikal. Dan kamu lupa bahwa kamu juga harus bertumbuh secara horizontal. Ya. Jadi pertumbuhan iman tidak terjadi dalam isolasi. Hidup rohani itu vertikalis individual sekaligus komunal. Ini dua aspek yang tidak boleh dipisahkan di dalam pertumbuhan anak-anak Tuhan. Ya. Nah saya mau mengutip satu buku yang bagus kalau mau baca ya. Yang ditulis oleh Joseph Hellerman. Why we need the church to become more like Jesus. Ya. Dia bilang begini ya. We grow in our faith as individual Christian to the degree that we are deeply rooted relationally in a local church community. Ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Makin kita tidak berakar secara relasional di dalam satu komunitas lokal, di dalam satu tubuh Kristus, di dalam satu persekutuan, di dalam satu gereja, maka sesungguhnya kita tidak akan makin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi berdasarkan tulisan Joseph Hellerman ini, sebetulnya kita itu punya dua akar pertumbuhan rohani. Yang pertama akar yang sifatnya itu vertikal, kita butuh firman dan doa untuk bertumbuh. Ya, firman itu kan makan rohani kita. Doa itu katanya, kata Martin Luther itu katanya itu nafas hidupnya orang percaya. Ya. Nah, firman itu juga bisa menjadi air. Ya, jadi firman itu air, makanan dan minuman kita. Tapi kan kita nggak cuma butuh makanan minuman, kita juga butuh bernafas kan. Nah itulah kita butuh doa. Tapi apakah itu cukup? Nggak cukup. Kita juga butuh akar yang sifatnya horizontal atau komunal, yaitu komunitas tubuh Kristus. Tempat kita mengalami Tuhan secara real, mengalami kasih yang tanpa syarat itu. Mengalami dikuatkan oleh tubuh Kristus ketika kita terpuruk. Tapi di situ kita juga belajar mengutamakan orang lain, mengasihi orang-orang sulit. Mengasihi tanpa syarat, mengasihi dengan pengorbanan. Ya. Komunitas adalah wadah kita belajar apa? Mengasihi orang yang sulit dikasihi. Dan ingat ya, saya kadang-kadang tuh gini ya, ketika saya mengatakan mengasihi orang-orang yang sulit dikasih, tahu nggak sebetulnya orang yang sulit dikasih itu siapa? Orang yang sulit dikasih itu adalah, coba pegang masing-masing. Siapa orang yang sulit dikasih? Saya sendiri. Loh, Tuhan itu gampang nggak mengasihi abang kakak dan teman-teman? Gampang nggak? Kalau gampang, Yesus gak perlu mati. Betapa sulitnya mengasihi kita semua. Yesus itu harus mati, harus berkorban. Betul enggak? Jadi kalau mengasihi orang sulit, itu kan pasti akan membuat kita harus berkorban perasaan kan? Berapa banyak yang kita mau berkorban perasaan? Kita pikir, dia orang sulit. Ya. Dia orang sulit, ya sudah. Tinggalkan saja. Ini komunitas-komunitas yang sulit. Kadang-kadang saya juga berpikir kayak gini ya. Kita ngomong orang itu toksik. Kita lupa. Kita ini juga, to some extent kita ini juga ada unsur racun di dalam diri kita. Karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Betul enggak? Kita terlalu mudah menghakimi orang itu orang sulit. Sekali lagi kita lupa bercermin. Kita itu adalah orang sulit. Kalau nggak sulit, Yesus nggak perlu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nggak perlu kalau kita itu bukan orang sulit. Ya.
Yang berikutnya, sabar menghadapi kelemahan orang lain. Ingat, Tuhan sabar dengan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Rendah hati ketika menerima teguran dan koreksi. Di situ kan kita belajar. Ketika kita ditegur, ketika kita dikoreksi, kita mau terima. Seringkali kan yang membuat kita meninggalkan komunitas itu karena apa? Oh, pemimpinnya itu nggak bisa ditegur. Jadi saya cari gereja lain, saya cari persekutuan lain, karena pemimpinnya nggak bisa ditegur. Saya tahu, saya sadar. Ya. Banyak hamba Tuhan memang nggak bisa ditegur. Karena mereka merasa yang bisa menegur mereka itu cuma Tuhan. Kan mereka hambanya Tuhan. Bukan hamba manusia. Masalahnya kalau Tuhan sudah menegur, langsung ditampar, mati langsung. Langsung ketemu Tuhan. Bukankah hamba Tuhan seperti saya kan juga harus tetap rendah hati untuk menerima teguran kan? Salah satu teguran yang saya juga dalam katakanlah 1-3 tahun terakhir ini saya masih terima. Yaitu apa? Saya ini kan orangnya kalau bercanda itu kan agak gila-gilaan. Bukan mengasihi yang gila-gilaan, yang mengasihi gila-gilaan itu Tuhan. Kalau saya enggak sampai seperti itu. Saya masih jauh dari keserupaan dengan Kristus. Tapi kalau saya bercanda itu kadang itu agak gila-gilaan. Sampai ada orang yang bilang, Pak, kalau bercanda agak ini Pak, agak dikendalikan Pak. Oh ya maaf ya. Waktu orang tuh mengatakan tuh di depan orang-orang lain, rasanya peran saya tuh gak enak. Loh, saya itu pimpinan di kantor ini, tapi ada orang bawaan saya menegur saya seperti itu gak enak rasanya. Tapi pada saat itu saya juga merasa, iya ya, kenapa saya harus merasa gak enak? Bukankah faktanya memang seperti itu? Ya kan? Sehingga saya juga harus bilang terima kasih dan saya harus mau berubah kan? Ya. Berani mengakui kesalahan dan kelemahan. Mengampuni ketika disakiti. Mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri sendiri. Tidak ada cara mempelajari semua itu tuh secara sendirian. Saya cuma dengan Tuhan. Yang penting saya tekun membaca, merenungkan firman. Saya tekun bernafas, yaitu saya tekun berdoa. Maka saya pasti akan bisa bertumbuh dalam semua poin-poin itu. Saya nggak terlalu butuh berakar, kata Joseph Hellerman. Saya nggak butuh terlalu rooted di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Nggak perlu. Yang penting itu saya dengan Tuhan. That is enough. Dan malam ini saya mau katakan that is totally wrong. Ya. Ketika kita sendirian kita mungkin merasa, oh kayaknya saya sudah cukup sabar. Ketika kita sendirian kita juga mungkin merasa, saya cukup rendah hati. Saya cukup murah hati. Saya cukup penuh kasih. Saya cukup suci. Tetapi kalau kita betul-betul rooted dan gak cuma di permukaan. Ya. Kenapa saya katakan di permukaan? Karena apa? Gereja itu seringkali cuma di permukaan. Kita datang ya, salaman-salaman sama penerima tamu, usher, lalu kita katakanlah worship, nyanyi, berdoa, dengerin firman. Ya kan? Itu kan satu arah kan? Satu arah semua kan? Ngasih persembahan, doa berkat, salaman-salaman lagi, pulang. Kita nggak betul-betul menjadi anggota satu dengan yang lain. Itulah gereja-gereja kita. Nggak ada namanya pulang gereja. Yuk kita makan dulu di mana, ngopi dulu, makan bakmi dulu. Yuk, gimana hidupmu, gimana kerjaanmu, gimana anakmu, gimana istrimu, gimana kamu dengan Tuhan. Waktu itu kamu cerita kamu jatuh ke dalam dosa ini. Gimana itu? Ada yang bisa aku doakan. Dan bahkan gak cuma itu. Ada yang bisa aku bantu. Orang Kristen itu kan sangat pintar mendoakan. Padahal orang itu kalau kesulitan kan gak cuma butuh doa kan. Mungkin butuh kehadiran kita. Butuh ditemani. Betul enggak? Tapi karena kita merasa
Sadar atau nggak sadar ya, kita merasa, yang penting kan saya dengan Tuhan. Udahlah, saya doakan aja udah cukup. Apalagi kita lihat kota Jakarta yang penuh dengan kemacetan. Mau hadir di mana, mau kunjungi itu, kita sudah habis waktu, bisa seharian itu di jalan kita kena macet. Ya. Ini tantangan yang tidak mudah memang. Ya. Tapi sekali lagi ya, ketika hidup dalam komunitas tubuh Kristus, siapa kita atau karakter kita yang sebenarnya, itu pasti akan mulai terlihat. Pasti akan mulai terlihat. Ya. Dan justru kalau kita merasa menyesal bergabung dalam satu komunitas, itu tanda-tanda baik. Kalau kita pernah menyesal, menyesal saya gabung jadi di PAK, atau menyesal saya gabung di gereja ini, menyesal saya gabung di persuan kantor ini. Itu tanda-tanda baik. Tanda-tanda baik itu maksudnya apa? Ambil waktu refleksi, kenapa kok saya menyesal? Apakah karena saya merasa tidak diterima? Apakah saya merasa kurang dihargai? Apa yang sebetulnya saya cari? Sehingga saya menyesal. Jangan buru-buru langsung keluar, meninggalkan komunitas itu. Ya, jangan-jangan melalui semua masalah itu Tuhan sedang mau menyingkapkan who we are actually. Siapa kita sesungguhnya melalui konflik-konflik, melalui tekanan-tekanan, melalui masalah-masalah itu. Ya. Nah, abang kakak dan teman-teman yang terakhir, saya sampai kepada poin yang terakhir. Poin yang kelima yaitu menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain. Itu artinya menggunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus dan mengupayakan perdamaian. Ya. Paulus menulis di dalam ayat 6-7, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi karunia rohani itu diberikan Allah selalu dalam konteks komunitas atau tubuh Kristus. Selalu. Ya. Artinya apa? Tiap karunia yang diberikan kepada Allah itu bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk membesar-besarkan diri sendiri, bukan untuk membuat kita merasa, oh saya ini punya karunia yang paling utama, yang lain-lain itu cuma karunianya nyapu, ngepel, nyuci piring, saya ini loh karunianya khotbah. Enggak begitu. Karena 1 Korintus 12 Rasul Paulus mengatakan, justru anggota-anggota tubuh yang paling lemah, itu harusnya itu yang paling diperhatikan. Yang paling tidak terhormat harusnya itu diberi penghormatan. Harusnya itu seperti itu. Tapi betapa sering kita kalau di dalam komunitas tubuh Kristus yang sudah terhormat kita kasih hormat-hormat lagi. Yang kurang terhormat kita abaikan. Cilaka kalau kita punya konsep seperti itu. Ya. Dan Paulus juga menulis ya dalam Roma 12 ayat 14, 17, dan 18 dikatakan begini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Pertanyaannya. Kenapa Paulus memberi perintah yang sulit seperti ini? Ini kan perintah yang tidak gampang kan? Betul tidak? Coba. Kita disuruh memberkati siapa yang menganiaya. Kita disuruh apa? Memberkati. Dan jangan mengutuk. Dan gak boleh membalas kejahatan-kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian semua orang. Kenapa Paulus memberikan perintah yang sulit seperti ini? Karena apa? Karena memang komunitas tubuh Kristus itu bukan hanya komunitas yang bisa menerima, memahami, memulihkan kita. Tetapi apa? Komunitas tubuh Kristus itu juga bisa melukai kita. Dan bukan cuma melukai kita, mungkin kita juga yang melukai komunitas tubuh Kristus itu. Sesama orang berdosa itu pasti akan saling melukai, cepat atau lambat. Ya. Bukankah kita ini sama-sama gak sempurna? Ya. Karena itu, tubuh Kristus, gereja atau persekutuan itu bukan sekedar tempat ibadah. Kita suka menyamakan komunitas itu dengan tempat ibadah. Memang ada unsur ibadah. Itu betul, itu enggak salah.
Tetapi tubuh Kristus itu bukan cuma tempat ibadah. Tubuh Kristus, gereja atau persekutuan itu adalah lebih-lebih tempat pembentukan karakter kita. Seperti Joseph Hellerman katakan, tempat kita bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Kalau kita cuma ngomong ibadah tok, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang vertikalis dan individualis. Dan itu bukan orang Kristen. Ya. Kita tidak dipanggil mencari tubuh Kristus, gereja, persekutuan yang perfect. Itu bukan panggilan kita. Panggilan kita apa? Jadi garam dunia. Jadi terang dunia. Jadi berkat bagi suku-suku bangsa. Itu panggilan kita. Tapi kita tidak pernah dipanggil untuk cari tubuh Kristus, komunitas, gereja, persekutuan yang sempurna, yang selalu membuat kita happy, senang, nyaman. Gak. Itu bukan panggilan kita. Ya. Justru kita itu dipanggil untuk apa? Ketika Paulus mengatakan kamu itu masing-masing anggota tubuh Kristus dan kamu adalah anggota satu terhadap yang lain. Artinya apa? Kita dipanggil menjadi bagian dari proses Allah untuk menyempurnakan tubuhnya supaya apa? Sama-sama seluruh anggota tubuh itu bertumbuh makin tidak serupa dengan dunia, tetapi makin serupa dengan sang kepala, yaitu Kristus. Ya. Jadi ini ada dua mental yang saya mau bagikan, saya mau bandingkan gitu ya. Mentalitas konsumen itu apa? Apakah saya nyaman di sini, di persekutuan ini, di gereja ini, di komunitas ini, di tubuh Kristus yang ini? Biasanya kan kita begitu kan. Saya nyaman enggak? Kalau saya enggak nyaman, ya cari lagi yang lain. Apalagi di Jakarta. Mau cari gereja, mau cari persekutuan model kayak apa, kita akan ketemu. Mau cari gereja setan pun ada juga. Loh serius? Mau cari apa? Ya. Atau apa? Cari komunitas, apakah komunitas ini tuh cocok dengan saya? Ya kalau nggak cocok, saya tinggalin lah. Ya. Atau apa? Apakah khotbahnya itu memuaskan saya? Kalau khotbahnya nggak memuaskan saya, udahlah, saya ibadah online saja. Kalau dengerin khotbah online oke. Kalau pas kita memang katakanlah kita lagi di luar kota, di luar negeri, terus akhirnya kita ikut ibadah online gereja kita, ya itu bisa dimaklumi. Tapi sebetulnya saya sangat menyarankan dimanapun kita berada, ibadahlah secara onsite. Walaupun komunitas itu kita nggak kenal, karena kan kita memang pendatang ya, karena kan kita cuma traveling begitu ya, kita nggak menetap di situ. Tapi tetaplah ketemu dengan sesama tubuh Kristus di kota itu. Itu jauh lebih baik daripada online. Kenapa? Kan Tuhan Yesus tidak menebus kita secara online kan. Loh benar nggak? Apakah Tuhan tuh datang ke dunia ini secara online? Lewat Zoom atau lewat YouTube? Dan Tuhan mati di kayu salib. Itu ada di YouTube. Tapi tidak ada di dalam kenyataan. Itu cuma kayak film gitu. Gila kan kamu jadinya kalau berpikir seperti itu. Ya. Tuhan tuh betul-betul datang on-site. Datang betul-betul ke dunia mengambil rupa manusia yang kurang ajar kayak kita ini. Ya. Jadi fokusnya apa? Apa yang tubuh Kristus berikan kepada saya? Selalu fokusnya. Saya dapat apa dari firman ini? Saya dapat apa dari gereja ini? Saya dapat firman, dapat perhatian, dapat penghargaan. Oke, saya betah di sini, saya nyaman di sini. Tapi kalau saya nggak dapat firman, nggak dapat penghargaan, nggak dapat perhatian, sudahlah. Setahun ini pendetanya nggak pernah kunjungi saya pindah aja gereja lain. Ya. Harusnya kita tuh punya mentalitas kalau kita sadar kita itu adalah bukan cuma anggota tubuh Kristus sebagai kepala, tetapi kita adalah anggota satu dengan yang lain. Harusnya mentalitas kita itu adalah mentalitas kontributor. Kontributor itu seperti apa? Harusnya yang selalu ditanya itu adalah apa? Apa kontribusi saya untuk pertumbuhan di sini, di dalam komunitas tubuh Kristus di sini? Kontribusi saya apa?
Karena apa? Firman Tuhan itu mengatakan apa? Ya, di dalam Kisah Rasul itu dikatakan apa? Lebih berbahagia. Yesus sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kita sudah menerima begitu besar kemurahan Allah seperti yang ditulis di dalam Roma 12 ayat 1 itu. Kita sudah menerima sangat besar melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan tidak ada harta kemuliaan apapun yang bisa kita dapatkan. Ya. Yang akan nanti bernilai kekal di dalam kerajaan Allah. Kalau Kristus nggak pernah datang dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya. Jadi harusnya kita tuh kalau kita sadar lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tiap kali kita datang ke satu komunitas, jangan cuma lihat masalah. Oh, komunitas ini kurang hangat, kurang perhatian. Ya sudahlah, saya tinggalkan, saya cari yang hangat. Justru kalau komunitas kurang hangat, gimana caranya saya ada di dalam dan membuat komunitas ini jadi lebih hangat? Kan begitu. Gampang caranya. Cari kayu bakar, bakar. Nanti kan hangat pasti. Jangan pasang AC terus. Kalau pasang AC terus ya itu komunitasnya jadi dingin. Ya. Ini antara bercanda dan serius gitu ya. Kita itu terlalu banyak AC termasuk di ruangan ini membuat hati kita jadi mungkin dingin. Ya. Nah, jadi apakah saya juga daripada kita tanya apakah komunitas ini cocok dengan saya, harusnya kita tuh tanya sejauh mana apakah saya berusaha mencocokkan diri dengan komunitas di sini. Saya yang mencocokkan diri, bukan saya lihat ini cocok nggak buat saya. Itu kan kayak anak-anak kan kayak gitu kan. Masa alumni perkantas masih kekanak-kanakan? Kalau masih kekanak-kanakan jangan ikut KTA di sini, ikut sekolah minggu. Tempatnya itu di sekolah minggu, abang kakak dan teman-teman. Ada amin? Tidak. Ya. Dan apa? Apakah saya tetap setia dan mau mengampuni saat saya dilukai? Tiap kali kita dilukai itu jangan buru-buru lari dan menyalahkan dan menyalahkan orang lain dan marah-marah. Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk menolong kita belajar apa? Belajar memaafkan. Belajar memahami, oh ternyata orang yang melukai saya itu hidupnya penuh dengan luka. Karena papa mamanya mengabaikan dia bertahun-tahun dari dia kecil. Dia dititipkan opungnya, dia dititipkan kakek ini, tante itu, dan dia mengalami sexual abuse. Dan macam-macam lagi yang lain sehingga dia akhirnya hidupnya penuh dengan kepahitan. Sehingga kata-katanya itu, sikapnya, tingkah lakunya itu sangat mudah melukai orang lain. Bukankah orang-orang yang melukai kita itu justru harus mendapatkan kasih Allah yang tidak bersyarat itu. Supaya luka-lukanya itu pelan-pelan pulih. Tapi memang risikonya adalah kita harus siap untuk dilukai. Tapi bukankah itu membuat kita makin serupa Kristus? Bukankah Kristus juga rela dilukai demi membawa penebusan bagi kita? Kristus memang sudah menebus kita kira-kira 2000 tahun yang lalu. Tetapi karya penebusan Kristus itu harus kita lanjutkan. Dengan apa? Rela dilukai. Supaya kita akhirnya bisa memancarkan ya, karya penebusan Kristus yang sudah kita alami itu kepada orang yang mungkin penuh dengan luka ini. Supaya akhirnya dia juga mengalami pemulihan. Karena apa? Kalau dia melukai kita, lalu kita marah sama dia, lalu kita meninggalkan dia, dia akan semakin terluka. Dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperbaiki hidupnya. Fokusnya adalah mempersembahkan hidup untuk membangun tubuh Kristus. Itulah fokusnya harusnya. Ya. Dan kalau sampai misalnya ada di antara kita yang suka ngilang-ngilang ya. Walaupun kita ini manusia yang harusnya nggak bisa ngilang gitu ya. Tapi kan kita ini pintar ngilang gitu ya. Ngilang dari komunitas. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Sampai bertahun-tahun kita ngilang. Karena satu dan lain hal. Pertanyaannya kalau kita sampai ngilang. Ya. Bagian tubuh Kristus mana yang akan mati atau kehilangan fungsi karena ketidakhadiran kita. Kenapa saya akan gitu? Karena apa? Menjadi anggota satu dengan yang lain itu berarti ketidakhadiran kita. Itu bukan sekedar absen dari satu acara. Misalnya acara KTK seperti ini. Tapi adalah suatu amputasi fungsi. Amputasi. Ngerti nggak amputasi?
Contohnya maksudnya, kalau kita itu misalnya katakanlah fungsi kita, karunia kita itu tangan. Tangan ini. Terus kita nggak datang ke komunitas itu. Berarti kan seolah-olah tubuh Kristus di tempat itu, komunitas Kristus itu tuh jadi begini kan. Tangannya jadi cuma satu kan. Karena tangannya itu nggak nongol-nongol karena tersinggung, karena apalah, karena kurang merasa dihargai. Dia nggak datang. Itu terjadi namanya amputasi rohani. Sehingga apa? Semua tubuh Kristus itu menjadi dirugikan. Karena harusnya yang normal itu tangannya 2. Sekarang tangannya cuma 1. Silakan pemain musik boleh maju ke depan. Abang kakak dan teman-teman, saya mengajak kita untuk mengambil waktu refleksi masing-masing di hadapan Tuhan. Ya. Malam ini pertanyaannya adalah bukan apa yang sudah tubuh Kristus berikan kepada saya. Bukan itu yang harusnya kita tanya. Tetapi yang harus kita tanya betul-betul malam ini adalah, karena Allah telah mengasihi saya begitu besar melalui Kristus, apakah saya sudah mempersembahkan hidup saya untuk membangun tubuh Kristus? Ya. Pertanyaannya juga bukan apakah saya cocok dan nyaman di gereja atau di komunitas ini. Bukan itu harusnya yang kita tanya. Boleh mulai dimainkan musiknya secara lembut ya. Musik saja ya. Tetapi kita perlu bertanya, apakah saya sudah berusaha untuk mencocokkan diri? Apakah saya sudah berusaha mencocokkan diri dan tidak mudah meninggalkan komunitas di mana Tuhan sudah tempatkan saya? Kita suka ngomong, mungkin Tuhan salah menempatkan saya di sini. Kita pikir Tuhan itu salah. Coba pikir baik-baik pertanyaan itu. Emang Tuhan bisa salah ya? Bukankah yang sering kali terjadi adalah kita yang salah menafsirkan maksud dan kehendak Tuhan itu? Jadi kalau kita mulai berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan itu salah, pertanyaannya harus dibalik. Jangan-jangan kita yang salah memahami kehendak Tuhan. Kenapa kita ditempatkan di komunitas itu? Komunitas yang mungkin di situ kita merasa tidak nyaman. Komunitas di situ yang merasa kita dilukai. Komunitas yang mungkin kita merasa nggak dihargai. Tapi mungkin di situ Tuhan memanggil kita untuk apa? Supaya kita yang menyatakan kasih Tuhan. Walaupun kita kurang dikasih. Supaya kita memberikan penghargaan Kristus walaupun kita kurang dihargai. Supaya kita menyatakan pengorbanan Kristus walaupun mungkin nggak ada orang mau berkorban untuk kita. Sekali lagi saya persilakan abang kakak dan teman-teman boleh tundukkan kepala dan boleh mengambil waktu refleksi masing-masing. Berdoalah masing-masing kepada Tuhan. Silakan semua kita mengambil waktu berdoa. Tanyalah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Mungkin ada hal-hal yang menguatkan abang kakak dan teman-teman melalui kebenaran firman Tuhan. Syukurilah. Ya. Tapi juga mungkin ada teguran mungkin. Renungkanlah itu. Tanya betul-betul kepada Tuhan. Apakah saya betul-betul sudah mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan? Dan itu artinya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Dan bukan cuma sekedar membangun diri saya sendiri. Ya. Tanyalah juga kepada Tuhan, apakah saya sudah menggunakan karunia rohani yang Tuhan beri anugerahkan kepada saya. Bahkan jabatan saya, kekuasaan saya, ekspertis saya, pengetahuan saya, network saya, ya, pengalaman-pengalaman saya, entah itu pengalaman rohani, pengalaman kerja, pengalaman pelayanan, untuk Tuhan boleh pakai untuk membangun tubuh Kristus.
Apakah selama ini saya cenderung fokus kepada diri saya sendiri? Apakah selama ini kita cenderung menjadi penonton? Atau menjadi orang yang suka pindah-pindah komunitas, gereja atau persekutuan demi memuaskan keinginan saya sendiri? Jika saya menghilang dari komunitas Kristen yang sebetulnya Tuhan tempatkan saya, bagian tubuh mana yang akan kehilangan fungsi? Bagian tubuh mana yang akan teramputasi karena ketidakhadiran saya? Malam ini mari kita juga bertanya, apakah saya sedang berusaha untuk tetap bertahan, tetap setia, tetap mengasihi dan mengampuni walaupun saya dilukai, walaupun saya disalah mengerti. Dan apakah kita juga mau dengan rendah hati mengakui kesalahan saya, meminta maaf dan mengupayakan perdamaian seperti Rasul Paulus katakan. Kalau saya ternyata adalah pihak yang melukai sesama tubuh Kristus yang lain. Silakan ambil waktu untuk berdoa. Bukalah hati abang kakak dan teman-teman lebar-lebar. Biarkan Roh Kudus menyapa dan menyatakan mungkin apa selama ini hal-hal yang kurang disadari, tidak disadari. Tetapi yang Allah mungkin singkapkan melalui KTA dari awal bahkan sampai sesi pada malam hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Setelah ini kami semua akan mengambil waktu untuk mengisi lembar komitmen, lembar refleksi dan komitmen ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami tuliskan ya Tuhan. Dan supaya kami juga dimampukan untuk akhirnya bisa mengerjakan komitmen-komitmen itu. Khususnya supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang berkomitmen kepada Kristus sebagai kepala. Tapi juga berkomitmen kepada anggota tubuh Kristus. Menjadi anggota satu dengan yang lain seperti kata firman-Mu. Tolonglah kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, boleh dikeluarkan kartunya, kertasnya sudah dapat semua. Ada alat tulis. Ada yang enggak punya alat tulis? Apakah panitia menyediakan? Ada yang enggak? Kalau enggak punya alat tulis boleh angkat tangan. Ya, itu enggak perlu diserang kepada panitia. Apalagi diserang kepada saya. Enggak ada gunanya ya. Gak ada gunanya diserahkan kepada saya ya. Jadi masing-masing ya, nanti dibawa pulang masing-masing ya. Menjadi pengingat, menjadi ya apa milestone lah katakanlah begitu ya. Supaya tetap abang kakak teman-teman mengingat, supaya kita punya komitmen yang lebih sungguh-sungguh. Saya mau mempersembahkan hidup saya untuk membangun tubuh Kristus. Yang sudah selesai boleh sambil nyanyi. Ya, sambil nyanyi boleh. Kalau yang sudah selesai, kalau yang belum selesai selesaiin ya. Boleh dimunculkan itu kata-katanya.
Yang sudah selesai mungkin boleh berdiri sambil kita nyanyikan pujian ini. Yang masih menulis silakan boleh dilanjutkan menulis. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Bapa adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Jadikanlah kami satu, karena memang kami sudah Engkau satukan di dalam tubuh-Mu, tubuh Kristus, di mana Engkau adalah kepala dari tubuh itu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami yang sebetulnya bukan anggota tubuh Kristus, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh menjadi bagian dari anggota tubuh-Mu. Bahkan seperti Rasul Paulus katakan, kami menjadi anggota satu dengan yang lain. Kami terikat, kami terhubung, kami bertanggung jawab untuk anggota tubuh satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang begitu indah ini. Tolong supaya kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghidupinya dari waktu ke waktu. Supaya kami tidak hanya mencari orang-orang Kristen yang egois, yang individualis, yang hanya memikirkan yang penting adalah hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Dan kami tidak betul-betul berakar di dalam komunitas lokal di mana Tuhan menempatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga boleh menerapkan firman-Mu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kami sudah menerima sangat besar, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kami. Bahkan tiap-tiap hari Engkau masih terus memberkati kami. Biarlah kami boleh membagikan kasih-Mu, berkat-berkat, pertolongan, anugerah dari Tuhan yang kami alami, yang kami nikmati kepada tubuh Kristus. Bahkan mereka yang masih ada di luar tubuh Kristus, yang belum percaya kepada Injil, supaya kami juga boleh bersatu, saling mengasihi, sehingga akhirnya orang di luar boleh tertarik, dan akhirnya tubuh Kristus itu bukan makin mengecil, tetapi makin membesar sampai kepada bangsa-bangsa. Karena memang itulah amanat agung-Mu untuk kami pergi dan menjadikan segala bangsa murid. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami semua, berkatilah setiap alumni-alumni, juga anak-anak kami baik yang di remaja maupun yang di sekolah minggu, supaya kami betul-betul bersatu di dalam tubuh Kristus itu, supaya kami saling care, supaya kami saling peduli, supaya kalau ada satu yang menderita, kami pun ikut menderita, supaya kalau ada yang dihormati, kami bukannya iri tetapi ikut bersukacita. Dan biarlah sungguh akhirnya dunia tahu bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau kami saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.